Insya Allah kabul. Dah saya mau pulang. Pak Yai, terima kasih. Maaf, izin Pak Presiden, maksud saya Pak Capres, ya. Pak Gustin, sebelum ditutup penyampaiannya dan sebelum kita dialog, saya hanya ingin minta sedikit pokok-pokok pikiran. Pertama, ketika Pak Gustin ini menjabat sebagai kepala daerah di Jawa Tengah, selaku Gubernur Jawa Tengah, kira-kira sentuhan apa yang sudah dilakukan terhadap dunia pesantren dan santri? Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana nanti ketika memang sudah terpilih menjadi presiden pada 2024, kira-kira apa kebijakan yang akan dilakukan terhadap dunia pesantren dan santri? Terima kasih. Wah, ini aspirasi namanya. Wakil gubernurnya Jawa Tengah itu kiai. Saya berdiskusi, berbincang, bahkan saya bertanya sama beliau. Ini gubernur tanya sama wagubnya. Dan sudah beberapa tahun ini, kira-kira sekitar 270-an miliar kami hibahkan anggaran ke Kemenak. Tiap tahun. Provinsi ke pusat. Tiap tahun. Rutin. Iya, dari Jawa Tengah saja, yang lain enggak. Dari Jawa Tengah saja. Untuk siapa? Untuk guru agama. Yang sebagian besar adalah guru-guru madin. Alhamdulillah sekarang kalau nggak salah sudah tahun ketiga, tahun keempat. Itu satu. Dua, ketika kami kemudian mencoba mengembangkan kekuatan yang ada di pondok pesantren. Gus Yasin, kira-kira apa lagi yang ada di pondok menurut panjenengan? Ekonomi pesantren, pelatihan, akses permodalan. Pas akses permodalan, Pak Yai, duitnya kurang. Lalu semua orang, wah Pak harus dialokasikan. Tidak, ada cara yang lain. Maka kami mengembangkan Basnas. Zakat infak sedekahnya kita kembangkan. Yang dulu kira-kira sebulan hanya sekitar 200 juta, 250 juta. Sekarang sudah bisa 6 miliar. Ketika ini kita kembalikan ke mereka, mereka akan sangat senang. Ya, pondok ini modern lah. Kalau pondok yang di keluarga saya itu ya pondok kampung, dan biasanya santrinya juga yang datang macam-macam, termasuk sebagian besar bermasalah, termasuk dari sisi ekonomi, karena dari keluarga miskin. Maka akhirnya kami buat sekolah gratis hanya untuk orang miskin. Jadi dari 3 sekolahan ini kemudian lumayan hasilnya bagus, maka saya extend 15 lagi sehingga menjadi 18 hanya untuk orang miskin. Dan saya senang sekali Pak I, karena saya memang dulu lahir dari orang yang juga miskin gitu. Bapak saya pegawai sih, polisi, pangkatnya tidak tinggi, tapi selalu kurang dengan anak-anak. Maka ngupang terus hidupnya. Maka saya waktu sekolah merasakan ya biayanya kok mahal. Maka ketika amanah yang diberikan, saya berikan. Gus, kita buat kebijakan untuk orang miskin. Kita bikin gratis. Itu Pak Yai. Tahun keempat, karena sekolahnya SMK, dia sudah bekerja ke hampir di perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Dan akhirnya dialah yang mengentaskan kemiskinan keluarganya. Yang lain lagi apa? Dari cerita yang berkembang, saya mau habis masa jabatannya, itu menindaklanjuti perintahnya Pak Wamen. Kemenak, Kementerian Agama yang mengeksekusi di lapangan adalah undang-undang pesantren. Cepat-cepat yuk Gus kita selesaikan, karena masa jabatan kita mau habis. Dan kita selesaikan sampai masa jabatan saya habis, belum selesai. Tapi Alhamdulillah DPRD-nya bagus, tinggal diselesaikan, maka lahirlah Perda Pesantren. Makanya ini kesempatan untuk yang lain berjalan. Kalau kita bicara dari sisi apa yang bisa kita kerjakan, dan sebenarnya masih gede, banyak lagi. Maka ide-ide saya ketika bertemu dengan banyak orang, Basnas itu kekuatan dahsyat, tapi kita belum mengoptimalkan itu. Maka ketika banyak yang datang ke Jawa Tengah, Pak Ganjar rumusnya apa kok bisa seperti itu? Yaitu dari Basnasnya hebat, kan ketua Basnasnya juga ketua MUI,
Dan saya mendapatkan dari mereka, datanglah, silakan tanya ke MUI. Ke MUI Basnanya bilang, silakan tanya sama Pak Gubernur gitu kan. Dilempar-lempar. Nah, hasil kolaborasi, hukumnya, pengelolaannya beliau yang paham. Tinggal saya kemudian membuat regulasinya. Kita buat payroll system. Jadi semua pegawai saya minta otomatis dari seluruh pendapatannya dipotong. Nah, dari situlah kemudian berkembang dengan cukup bagus. Tapi satu PR yang belum selesai. Dan ini mesti kita bereskan. Gus Wamen, wakaf. Wakaf yang di atasnya dikelola dengan baik dan produktif. Wah, saya waktu melihat simulasinya itu gede banget. Gede banget. Dan kita belum optimal. Dicontohkan Singapura itu ada tanah kecil wakaf. Kecil sekali. Dan sangat kecil sekali. Hasilnya melebihi jumlah wakaf Indonesia. Hasilnya kecil. Ternyata apa? Dibuat gedung. Dibuat gedung dipakai untuk usaha ekonomi. Biasanya kita kan ya wakaf untuk fasilitas umum ya. Ada rumah ibadah, ada sekolah, ada macam-macam. Itu enggak untuk usaha. Dan contoh di Indonesia ada salah satunya itu di wilayah Tanah Abang. Wakaf itu. Maka kalau kita bicara ekonomi keumatan, sumbernya dari kita sendiri aja cukup. Maka kalau menghitung-hitung sekarang, kami dibantu para ahli, untuk itu bisa kita coba selesaikan nanti dengan baik. Teman-teman, Bapak Ibu, para Kiai, terima kasih. Tidak ditutup, tidak dibuka lagi pertanyaan kedua. Kan sudah sore ini. Sudah sore, baik. Biar kita nanti datang lagi ke sini. Siapa tuh jaket atau rompi berikutnya ada lagi nanti. Pak Yai, terima kasih. Anak-anak belajar yang rajin. Oke ya? Oke. Kamu juga? Oke ya? Oke lah kalau begitu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.